Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Miladil Fitra, SKM MKM, dosen tetap di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan dalam sertifikasi dosen. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah sesuai bidang keilmuan saya, yaitu kesehatan lingkungan, antara lain manajemen risiko kesehatan, analisis dampak risiko sanitasi lingkungan, supervisi risiko lingkungan, dan manajemen risiko lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Risiko Kesehatan. Mata kuliah Manajemen Risiko Kesehatan merupakan mata kuliah keahlian yang terdapat pada semester genap, yaitu semester 4 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Risiko Kesehatan, yaitu melakukan kajian tentang konsep manajemen risiko, perencanaan, persiapan manajemen risiko kesehatan, identifikasi risiko kesehatan, analisis risiko kesehatan, evaluasi manajemen risiko, dan intervensi sesuai status risiko kesehatan. Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang komprehensif, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain: yang pertama, lulusan mampu mengendalikan faktor lingkungan yang berisiko menurunkan kualitas lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, industri, dan komunitas atau masyarakat, dengan memanfaatkan sistem informasi terintegrasi secara profesional dan bertanggung jawab. 2. Lulusan mampu menyusun laporan program sanitasi lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, industri, dan komunitas secara tepat, akurat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Risiko Kesehatan. Terdiri dari 1. Mahasiswa mampu memahami konsep manajemen risiko. 2. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi risiko kesehatan. 3. Mahasiswa mampu melakukan analisis risiko kesehatan. 4. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi manajemen risiko. 5. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi intervensi sesuai status risiko kesehatan. Sedangkan sub CPMK adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen risiko. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan persiapan manajemen risiko kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan identifikasi risiko dan bahaya. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan analisis risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan evaluasi risiko kesehatan. Yang keenam, pengendalian risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan komunikasi dan konsultasi risiko. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan pemantauan dan telaah ulang risiko. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun laporan manajemen risiko kesehatan. Yang ke-10, mahasiswa mampu dan menjelaskan konsep analisis risiko kesehatan lingkungan. Mahasiswa mampu melakukan perumusan masalah dan identifikasi bahaya. Mahasiswa mampu melakukan analisis dosis respon. Yang ke-13, mahasiswa mampu melakukan analisis pajanan. Yang ke-14, mahasiswa mampu melakukan karakterisasi risiko. Yang ke-15, mahasiswa mampu melakukan pengelolaan dan komunikasi risiko. Yang ke-16, mahasiswa mampu menyusun laporan ARKL atau analisis risiko kesehatan lingkungan. Agar materi mata kuliah ini sampai kepada mahasiswa, saya menggunakan beberapa buku referensi atau rujukan, baik wajib ataupun penunjang. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam, terutama buku ajar yang kami buat dan sebagai penulis, serta dari ISBN dan juga dari Kementerian Kesehatan, antara lain. Yang pertama, buku ajar Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan edisi revisi tahun 2021 karangan Miladil Fitra dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh PT Global Eksekutif Teknologi yang ber-ISBN. Yang kedua, buku pedoman analisis risiko kesehatan lingkungan dari Kementerian Kesehatan
Yang ketiga, buku ajar Manajemen Risiko Kesehatan Lingkungan karangan Miladil Fitra dan kawan-kawan diterbitkan oleh PT Global Eksekutif Teknologi. Yang keempat, peraturan perundang-undang bidang kesehatan yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Referensi pendukung adalah menggunakan publikasi hasil penelitian yang sudah publish pada Jurnal Nasional Terindeks SINTA, pada Jurnal Kesehatan Lingkungan sebagai rujukan penunjang bagi mahasiswa, yaitu penilaian risiko kesehatan lingkungan. Sistem pembelajaran mata kuliah Manajemen Risiko Kesehatan merupakan mata kuliah keahlian dengan pembelajaran teori dan praktikum di laboratorium serta praktek lapangan dan tempat umum, industri, depot air minum, dan pemukiman. Pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan metode DIA, Deliver Interaction Assessment. Deliver atau penyampaian materi perkuliahan saya sampaikan melalui metode ceramah dan interaktif. Diskusi dengan cara small group diskusi. Kegiatan praktikum atau simulasi pengisian instrumen pada tempat umum, industri, depot air minum, dan komunitas. Kemudian interaksi. Saya berinteraksi aktif dengan mahasiswa melalui tatap muka atau platform digital, serta juga media WhatsApp Group untuk komunikasi yang lebih fleksibel dalam diskusi pembelajaran, baik untuk tugas ataupun pendampingan mahasiswa. Juga dibagi dalam kelompok kecil, maksimal 10 orang untuk melakukan diskusi, menyelesaikan tugas dan mempresentasikannya di depan kelas. Sebelum melanjutkan materi pembelajaran, terlebih dahulu dilakukan review tentang materi pembelajaran yang sudah diperoleh pada tatap muka sebelumnya, dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengingat kembali materi sebelumnya. Di akhir pertemuan diberikan evaluasi guna mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran untuk penutupan. Disampaikan penugasan pada pertemuan selanjutnya. Sistem penilaian atau asesmen dalam pembelajaran mata kuliah Manajemen Risiko Kesehatan adalah sebagai berikut. Tugas individu 20%, tugas kelompok 20%, kuis dan praktek 30%, selanjutnya sumatif dan seminar 30%, total 100%. Dengan sistem pembelajaran yang terstruktur dan berbasis capaian pembelajaran, harapan saya mahasiswa akan lebih aktif, menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional di bidang kesehatan lingkungan. Demikian penyampaian pernyataan diri saya. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Risiko Kesehatan dengan metode tatap muka atau luring pada pertemuan kelima dengan topik Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik mahasiswa, hari ini kita lanjut pertemuan yang kelima ya. Kita masuk tentang analisis risiko kesehatan lingkungan. Sebelum kita mulai ke materi perkuliahan, ada yang tahu nggak pengertian tentang analisis risiko kesehatan lingkungan? Ayo, oke, silakan. Kenalkan dulu namanya.
Perkenalkan, nama saya Cantika Wila Putri dengan NIM 24121095. Izin Bapak menjawab pertanyaan Bapak tadi. Analisis risiko kesehatan lingkungan merupakan sebuah proses untuk menghitung atau memperkirakan risiko pada kesehatan manusia, termasuk juga identifikasi terhadap keberadaan faktor ketidakpastian, penelusuran pada padanan tertentu, memperhitungkan karakteristik yang melekat pada agen yang menjadi perhatian dan karakteristik dari sasaran yang spesifik. Oke, baik. Terima kasih Cantika. Oke, sekarang kita lanjut ya. Apa yang sebutkan Cantika, pengertian analisis risiko kesehatan lingkungan, yaitu sebuah proses ya yang dimaksud untuk menghitung atau memperkirakan risiko. Risiko ini sudah terjadi atau belum terjadi? Jadi kalau namanya risiko itu belum terjadi ya. Jadi kita memprediksi, memperkirakan risiko ini bisa terjadi saat ini, dan kita juga nanti di ARKL ini bisa menghitung risiko 5 tahun ke depan, 10 tahun, bahkan pajanan seumur hidup. Ya, jadi analisis risiko kesehatan lingkungan ini kita nanti akan menilai risiko apakah penduduk atau masyarakat itu berisiko nantinya terhadap pajanan kimia atau zat pencemar. Ya, selanjutnya kita masuk kepada paradigma ARKL ya. Ini mengacu pada risk assessment atau penilaian risiko. Analisis risiko mengenal dua, yaitu risk analysis dan assessment ya. Ada analisis risiko dan ada penilaian risiko. Kalau di mata kuliah kita saat ini, kita adalah melakukan analisis risiko. Nah, ini jadi untuk ARKL ini ada dua jenis ya. Ada yang pertama itu ARKL desktop. ARKL desktop ini adik-adik mahasiswa bisa mengerjakannya di rumah, bisa mengerjakannya di kampus dengan kata kunci. Kalau ARKL desktop ini menggunakan data sekunder. Siapa yang tahu data sekunder itu data apa? Apakah data yang sudah ada atau data yang baru kita ambil? Data sekunder adalah data yang sudah ada. Itu ARKL desktop, menggunakan data yang sudah ada ya, baru kita lakukan analisis. Yang kedua, ada namanya ARKL kajian lapangan atau ARKL lengkap. Kalau ARKL lapangan, data yang kita gunakan data primer. Data primer, data pengukuran langsung ya. Misal nih, adik-adik mau melakukan ARKL di daerah yang berdekatan dengan pabrik semen Padang, pabrik semen lah gitu ya. Kalau kita di Sumatera Barat ini atau di Padang ini, kita hanya ada satu pabrik semen, yaitu pabrik semen Padang. Nanti adik-adik mau melakukan ARKL. Tapi kalau adik mengukur lapangan ya, yang langsung itu adalah ARKL lengkap. Nanti setelah mid semester kita akan melakukan praktek ya, analisis risiko kesehatan lingkungan, tapi kita pada pajanan ingesti atau air minum ya, depot air minum nanti. Nah, ini dalam ARKL yang desktop tadi, yang nilai data-data sekunder, kita sudah ada nilai-nilai default ya, nilai-nilai ketentuan. Seperti ini untuk air minum ini, untuk nilai R ya, R itu asupan air yang masuk ke dalam tubuh orang dewasa itu ada 2 liter per hari. Itu nilai ketetapan ya untuk ARKL. Selanjutnya untuk anak-anak itu 1 liter. Nanti siapa tahu adik-adik ada penelitiannya di sekolah dasar, itu termasuk anak-anak. Nah, sekarang ini perbedaan tadi sudah saya sampaikan, apa beda ARKL desktop dan ARKL lapangan dari sumber data. Pertama itu ada jalur pajanan inhalasi. Itu masuk lewat apa itu? Lewat hidung ya. Jadi
pajanan zat pencemar yang masuk lewat hidung. Itu namanya inhalasi. Kita menghitung nanti namanya ada referensi konsentrasi atau RFC. Sedangkan untuk jalur masuk yang kedua ada namanya ingesti. Siapa yang tahu ingesti itu apa? Masuk lewat mulut seperti air minum dan makanan. Nanti yang kita hitung adalah nilai referensi dosis atau RFC. Oke. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu analisis pajanan. Analisis pajanan ini kita menghitung intake ya, berapa pajanannya itu yang masuk ke dalam tubuh. Nanti ada rumusnya, akan kita hitung dan akan kita cobakan nanti ya. Nanti adik-adik mahasiswa saya berikan tugas untuk menyelesaikan. Sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, namanya ada karakterisasi risiko atau yang biasa disebut dengan risk question atau RQ, atau biasa disebut juga dengan yang keempat inilah penentu yang dinyatakan adalah tingkat risiko. Untuk langkah keempat ini, inilah yang menyatakan nanti bahwa di suatu pemukiman itu kondisinya dinyatakan berisiko atau tidak, dinyatakan aman atau tidak, gitu ya. Jikalau RQ-nya, tingkat risikonya besar dari 1, baru kita masuk langkah selanjutnya itu pengelolaan risiko. Tapi kalau RQ-nya atau tingkat risikonya kecil dari 1, kita tidak perlu melakukan pengelolaan, masih dinyatakan aman, gitu ya. Dari pengelolaan risiko ini ada 2 ya. Yang pertama ada strategi pengelolaan, nanti akan kita pelajari mendalam. Yang kedua ada cara pengelolaan ya. Jadi nanti ini adik-adik sudah bisa menaya ya. Ini digunakan untuk mengetahui secara spesifik agen risiko apa yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan bila tubuh terpajan ya. Sebagai pelengkap dari ini tadi sudah saya ajarkan juga gimana kita mencari efek kritis ya, atau critical effect dari web tadi ya. Nah, ini uraian langkah dalam mengidentifikasi bahaya ya. Yang pertama itu agen risiko spesifik apa yang berbahaya. Tadi kita contohkan di pabrik semen ya. Tadi kita sampaikan contohnya apa tadi? Debu. Itu ya, debu ya. Jadi debunya spesifik lagi, kan terbagi 3 tuh. Nah, kalau debu semen ini biasanya apa tuh? PM2,5, PM10 atau TSP. Kalau kita mau merangkum semuanya, lebih baik kita ambil TSP, total suspending partikulat ya. Jadi semua partikel yang kecil dan besar kita ukur. Di TSP lah yang akan kita tentukan nantinya ya. Kita tentukan nih. Terus media lingkungan yang mana agen risiko existing? Ini air, udara, tanah? Udara. Jadi kalau debu dia di udara ya. Oke. Nah, ini seberapa besar nih kandungan? Kita harus mengukur konsentrasi TSP. Kita lakukan pengukuran di lapangan. Kita di labor kita juga sudah ada alat HVAS ya. Apa kepanjangan HVAS? High ini air sump. Yang satu lagi ada LVHS, low volume air, pengambilan sampel udara debu ya. Oke. Nah, ini tadi untuk mencari efek kritis kita udah coba tadi ya. Udah tahu ya nilai RFD dan RFC, dan juga di ATSDR ya untuk melihat efek dampak kesehatannya. Sudah juga ada toksikologi profil ya. Profil toksikologi dari apapun parameter yang akan kita hitung, kita bisa cari di sini. Nah, ini ada contoh formulir bantu untuk identifikasi bahaya. Contoh kalau di sini ya ada penambangan mineral, ada penambangan emas. Nah, media lingkungan potensial air permukaannya ada sungai gitu ya, ada danau. Terus agen risikonya apa? Merkuri di sini. Karena penambang emas itu dia menggunakan merkuri ya. Nah, ini ada hasilnya, ada minimum, rata-rata, maksimum. Artinya kalau kita ada nilai minimum, rata-rata, maksimum itu boleh sampelnya 1,
Tidak, ya. Minimal sampelnya itu lebih dari 3. Ya. Ada minimum, maksimum, dan rata-rata. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah masuk juga analisis dosen report yang untuk menghitung dengan web kita sudah cobakan tadi ya, mencari keyword sudah. Sekarang kita masuk untuk ini adalah tabel dari nilai-nilai referensi dosis ya. Kalau referensi dosis ini pajanannya lewat mana tadi? Oral atau ingesti lewat mulut. Ingat ya kata kunci kalau RFD ini lewat mulut ya. Nah, kita contohkan arsen. Nah, ini yang adik-adik banyak yang salah tafsir nih, mahasiswa nggak tahu. Di sini ada nilainya 3E-4. Nah, apa artinya? 3E-4. Ada yang tahu? 3 kali 10 pangkat min 4. Artinya 3 kali 10 pangkat min 4 ya. E-4 itu artinya 3 kali 10 pangkat min 4. Kalau kita jadikan berkoma 0, berapa nolnya? 3. Tambah angka 3. 0,0003. Nah, itulah yang kita masukkan ke dalam rumus. Kalau ini 5 kg. Indonesia termasuk Asia atau Eropa? Asia. Kalau orang Eropa itu 70 kg. Karena kita tinggal di Asia, di negara Indonesia, nilai berat badan rata-rata orang Indonesia itu 55 kg. Ini ada referensi ya. Dan anak-anak 15 kg. Selanjutnya ada namanya TAV. Kepanjangannya tip average ya. Periode waktu rata-rata untuk efek non karsinogenik. Kita di RKL sekarang ini kita bermain di non karsinogenik. Ada non karsinogenik, ada karsinogenik. Karsinogenik ini adalah penyebab kanker. Kalau kanker kajiannya beda lagi. Kita di kesehatan lingkungan kita fokus pada non karsinogenik yang non kanker. Nah, ini THVG anak ini 21 90 hari, sedangkan 21 10.950 hari. Ya. Ini kita masukkan rumus tadi ya. Ini tadi nilai apa ini? 0,075 ini. Konsentrasi PM 10. 0,83 R. Laju inhalasi. 24 T. Tim time exposure. 350 30 55 1090 Berarti langkah kedua telah kita selesaikan ya, menghitung nilai RFC atau RF. Nah, ini ada kasus ini. Pengukuran selama 24 jam. Ya. Silahkan dikerjakan. Coba dibuat diketahui dulu. Ya. Ada yang selesai? Sudah, Pak. Dah ya. Oke, silakan Gina. Spidolnya. Konsentrasi TSP pada selesai mikrogram per meter kubik. Nah, ini satuannya saya jadikan miligram per meter kubik jadi 0,4. Udah sama ya? 30 tahun. Tuh, karena ini pelajaran seumur hidup ya.
TAVG 10.950 hari ya, tekonya hari ya. Intake-nya tadi 0,73 dibagi 0,06 betul 1,94. Sama semua? Oke. Nah, berarti terus PT. Dari yang saya jelaskan ini ada pertanyaan enggak? Izin bertanya Pak. Ya, oke, silakan Pak. Perkenalkan saya Alfat Yose dengan NIM 24121099. Izin bertanya Pak, tentang FE atau frekuensi exposure, bagaimana cara mendapatkannya Pak? Oke, baik. Izin kasih Pak. Alfat, ya, silakan. Jadi untuk mendapatkan frekuensi pajanan atau FE, kita harus tahu dulu orang tersebut. Kalau kita di permukiman ya, kita contohkan di permukiman ya, dia beda FE di permukiman dengan FE di tempat kerja. Kalau FE di pemukiman, kita tanyakan apakah bapak atau ibu, anggaplah si bapak ya, si bapak ini dia pernah libur nak dalam seminggu. Kenapa kita butuhkan itu? Karena dia nanti itu akan meminum air minum yang di rumah. Kalau dia pergi ke tempat lain, tentu air minumnya akan berbeda ya. Kita tanyakan dulu, dalam seminggu ini bapak ada ndak nginap di luar? Ya, artinya dia seharian tidak di rumah. Oh, ternyata dia nyampaikan ada. Saya setiap minggu itu pergi ke rumah orang tua. Ada 2 hari saya ke tempat orang tua. Artinya kalau dalam seminggu itu berapa hari itu totalnya? 7. Dia yang ada di rumahnya hanya 5 hari. Kalau sebulan itu berapa minggu? 4. Ada 4, kadang ada 5 ya. Berarti kita kalikan, berarti dia FE-nya, dia yang ada di rumah itu 5 hari dikali 4. Itu sebulan ya. Satuan FE ini kan hari per tahun. Nah, berarti dia dalam sebulan itu ada di rumah berapa hari? 20 hari. Kalau setahun dikali berapa? 12. Di 12. Artinya dia mengkonsumsi pajanan air minum itu sebanyak 240. Tadi 20 hari kali 12 berapa? 240 hari per tahun. Nah, itulah nilai FE yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Paham? Apa? Paham Pak. Yang lain? Bisa dipahami ya? Artinya pertemuan kelima ini materi analisis risiko kesehatan lingkungan saya anggap sudah paham semua ya. Artinya untuk setelah meet besok kita bisa langsung turun ke lapangan. Masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada lagi, saya sudahi pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas tentang pengajaran yang saya terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehatkan lingkungan, lingkungan sehatkan kita.